Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Semangat pagi. Mari dengan cepat kita buka Galatia 4 ayat 12. Galatia 4 ayat 12. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kau alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan, tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini, dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah tahan uji dalam kebenaran. Tahan uji dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Galatia. Intinya saudara, jemaat Galatia ini tiba-tiba berubah menjadi kepahitan dengan Rasul. Karena pengajarannya yang keras, pernyataan yang keras, sehingga mereka terluka di dalam hatinya dan dipengaruhi oleh orang-orang yang mencoba menarik mereka keluar dari persekutuan bersama Rasul Paulus. Sebelumnya mereka itu sangat setia. Bahkan Rasul Paulus itu dalam keadaan sakit saudara, karena dia memang punya penyakit, yaitu epilepsi ada, matanya terus mengeluarkan air dan agak bungkuk. Tetapi sakit penyakit itu justru membuat mereka semakin mengasihi Rasul Paulus dan tidak memandang hina. Bahkan memandang Rasul Paulus itu seperti malaikat dan seperti Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, iblis itu tidak suka. Dia pakai orang-orang tertentu mulai mempengaruhi. Padahal sebelumnya mereka itu memberikan nyawanya buat Rasul Paulus mau, mencungkil matanya pun mau. Tetapi kenapa mereka tidak tahan uji dalam kebenaran? Karena ada penyesat pengaruh-pengaruh dari orang-orang di sekitar jemaat yang mencoba untuk mempengaruhi mereka supaya mereka keluar dari satu persekutuan ini.
Rasul Paulus berkata, betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dengan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi. Pengajaran yang keras, perkataan di mimbar yang begitu tajam, yang keras, yang bahkan melukai hati jemaat, itu dapat membuat jemaat yang dulunya sangat setia itu berubah. Karena apa? Karena pengaruh dari orang-orang yang mencoba untuk mempengaruhi jemaat untuk tidak setia. Padahal saudara, dulunya jemaat ini setia. Tetapi oleh karena pemberitaan kebenaran, mengatakan kebenaran kepada jemaat, dan Rasul Paulus menjadi musuh. Bapak Ibu Saudara, ini jangan sampai terjadi. Hati-hati dengan orang sekitar saudara. Bagi Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tidak goyah. Karena dia menyampaikan kebenaran. Tetapi ada orang-orang yang berusaha membujuk jemaat, membujuk, membujuk. Sehingga jemaat tidak tahan uji dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak orang tahan uji dengan masalah kehidupan. Tahan uji dengan keadaan-keadaan yang ada di dalam dunia. Tetapi ketika di dalam gereja, adakah yang tahan uji dengan kebenaran firman Tuhan? Orang-orang yang dewasa rohani, ketika dia menerima ajaran yang keras, bahkan pernyataan-pernyataan keras sekalipun, dengan suara yang menggelegar, justru mereka rohnya dibangkitkan seperti singa Yehuda. Bapak Ibu Saudara, seekor singa itu tidak ada yang menggonggong. Pernahkah saudara berjumpa dengan seekor singa yang menggonggong? Tidak mungkin. Seekor singa itu mengaum dengan gagahnya. Suaranya menggelegar sampai seluruh hutan belantara mendengar suaranya, karena dia raja hutan. Saudara, orang yang memiliki roh singa Yehuda, ketika mereka mendengar ajaran keras, suara yang menggelegar, mereka akan mengaum. Amin. Bukan, maaf, seperti anjing yang terkaing-kaing. Masih bersama saya Bapak Ibu Saudara, minta maaf. Jemaat di Galatia terkaing-kaing. Harusnya jemaat ini yang dulunya mengasihi Rasul Paulus, walaupun Rasul Paulus itu sakit, bahkan mereka rela mencungkil matanya untuk Rasul Paulus, tetapi karena bisikan-bisikan, tetapi karena pengaruh-pengaruh dari orang-orang Kristen yang tidak memiliki mental singa, sehingga mereka menjadi seekor anjing yang terkaing-kaing. Ketika Rasul Paulus menyampaikan berita kebenaran, mereka menjadikan Rasul Paulus itu musuhnya. Berapa banyak saudara orang-orang Kristen ketika mendengar firman Allah di atas mimbar, menjadikan gembala musuhnya. Menjadikan orang yang menyampaikan kebenaran itu musuhnya. Karena apa saudara? Karena pengaruh dari setan. Bapak Ibu Saudara, harusnya ketika saudara adalah orang-orang yang mengasihi gembala, mengasihi pemimpin rohani saudara, ketika mereka menyampaikan kebenaran,
dengan suara yang lantang yang keras, harusnya saudara juga berteriak dengan keras menyambut kebenaran itu. Bukan seperti anjing yang terkaing-kaing. Sebagaimana ketika peperangan, seorang komandan akan memberikan pernyataan untuk membangun pernyataan yang keras di tengah medan pertempuran, dan semua prajurit akan bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara, di tengah medan pertempuran tidak mungkin seorang komandan menyampaikan kata-kata lemah lembut, tidak ada. Kata-kata yang lebay, kata-kata yang cengeng, kata-kata yang tidak membakar roh, tidak mungkin. Tetapi seorang komandan pasti akan membakar roh prajuritnya, bahkan dengan teguran-teguran yang keras. Tapi di balik kekerasan itu, seorang komandan ingin supaya prajuritnya berani mati, sehingga prajuritnya menyambut perkataan yang keras ini dengan teriakan yang keras, karena mereka siap berperang. Bapak Ibu Saudara dengar, hari-hari ini yang terjadi di dalam gereja, mereka menolak perkataan keras, suara yang menggelegar. Karena apa? Karena sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena mereka sudah dipengaruhi oleh setan. Mereka tidak dipenuhi dengan kebenaran. Kalau saudara orang yang dipenuhi dengan kebenaran, perkataan yang keras, ajaran yang keras, bahkan suara yang menggelegar akan membuat Anda berdiri dan bersorak haleluya dan memberikan tepuk tangan. Tetapi yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dimusuhi. Mengapa dulunya mengasihi, tetapi sekarang memusuhi? Karena ada penyusup-penyusup. Hati-hati dalam hidupmu, jangan ada penyusup. Biarkan orang-orang yang mereka tidak terima dengan pemimpinnya. Mereka yang marah dengan pemimpinnya karena teguran-teguran yang keras, dan mencoba mereka mempengaruhi jemaat yang lain. Jangan sampai saudara terpengaruh. Biarkan orang yang kepahitan itu meninggalkan gereja supaya bertobat. Biarkan orang yang marah itu meninggalkan gereja, asal jangan mengajak saudara yang setia, di mana saudara adalah orang-orang yang terbangun dengan pengajaran-pengajaran kebenaran-kebenaran, dan saudara senang. Tetapi terkadang melalui pertemanan, melalui obrolan, melalui gosip, mereka terpengaruh. Dulunya setia, terpengaruh oleh orang-orang penyusup-penyusup, sehingga berubah. Pikirannya mulai berpikir, betul juga ya, betul juga ya, betul juga ya. Dan kemudian saudara akhirnya menjadi musuh dari gembala saudara, menjadi musuh dari pemimpin saudara. Padahal dulu saudara adalah orang yang setia, orang yang taat, orang yang mau memberi hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi karena terpengaruh, sebagaimana Hawa terperdaya dengan setan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ada ular-ular di dalam gereja. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, tapi saya pastikan di dalam penggembalaan saya tidak pernah ada ular. Karena orang-orang yang bersama saya, mereka adalah pasukan-pasukan berani mati. Jika ada ular, mereka akan bunuh ular itu. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, juga di NCC Internasional tidak ada ular.
Setiap ada ular pasti ditangkap dan digoreng. Saya bersyukur, tapi bagaimana dengan gereja-gereja lain? Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang kepahitan dengan pendeta. Ada banyak orang kepahitan dengan gembala. Padahal dulunya mereka pendukung, tetapi tiba-tiba menjadikan musuh. Bapak Ibu Saudara, saya mengalami di NCC Internasional. Saya tidak tahu sampai hari ini salah saya apa. Tiba-tiba sekelompok orang yang saya angkat menjadi koordinator dan juga pendoa streaming, semua tiba-tiba meninggalkan saya kompak tanpa alasan. Saya tidak tahu. Padahal waktu itu kami sedang melakukan KKR, melakukan segala kegiatan yang kami mau kerjakan. Saya mau berangkat ke tempat kota itu, tiba-tiba saudara di-cancel semua. Padahal mereka dulu orang-orang yang sangat mengasihi saya. Tetapi karena ada ular saudara, ular yang masuk dan mereka terperdaya. Bagaimana mungkin saudara, semua kompak untuk menolak saya. Tetapi kasih karunia Allah tetap berjalan di dalam pelayanan saya. Tuhan memiliki orang-orang yang tetap setia. Walaupun mereka diperdaya oleh setan, ular-ular yang ada dalam gereja, dalam pergerakan, tapi mereka tidak terperdaya. Oleh karena itu saya tetap berdiri teguh, oleh karena ada orang-orang yang setia. Bapak Ibu Saudara, tahan uji dalam kebenaran itu penting. Karena hari ini ada banyak orang yang tidak tahan uji mendengar firman yang keras. Dan Bapak Ibu Saudara mengetahui bagaimana cara saya berkhotbah. Saya keras berkhotbah, ajarannya keras, suaranya keras. Tetapi saya bersyukur justru pasukan-pasukan yang berani mati ketika mereka mendengar ajaran yang keras dan suara yang lantang ini, justru mereka terpacu. Mereka memiliki roh singa Yehuda. Mereka justru berteriak, bersorak-sorai. Bukan sebaliknya, menjadikan saya musuhnya. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi di jemaat Galatia. Rasul Paulus yang dulunya dikasih, tiba-tiba menjadi musuh. Karena apa? Karena Rasul Paulus memberitakan kebenaran dan jemaat sakit hati karena ada ular-ular yang masuk. Jaga hidup saudara dari ular-ular yang masuk. Hati-hati, karena engkau akan terperdaya seperti Hawa dan saudara tidak akan memperoleh apa-apa sehingga engkau kecewa, kepahitan, dan kemudian meninggalkan persekutuan. Tuhan tidak ingin Bapak Ibu Saudara, sebab ajaran yang keras itu bagi orang-orang yang dewasa. Nah, anak-anak yang tidak mau dewasa inilah yang menjadi ular-ular di gereja. Sekali lagi bersyukur Bapak Ibu Saudara, jemaat yang saya gembalakan sedikit, tapi mereka adalah pasukan pembunuh ular. Mereka bukanlah orang-orang yang terperdaya. Semua tim saya itu membawa tongkat. Ketika ada ular, mereka pukul ular itu sehingga ular itu mati. Bapak Ibu Saudara, kita perlu berdoa.
supaya ular-ular di gereja ini bertobat. Saudara, ada ular-ular yang membentuk persekutuan ular-ular. Persekutuan ular-ular ini adalah orang-orang yang tidak mau ditegur, orang yang tidak mau dididik, orang yang tidak mau dibawa untuk dewasa dan menderita. Mereka suka khotbah dongeng-dongeng, mereka suka khotbah yang menghibur, dan mereka adalah orang-orang yang membentuk persekutuan sendiri, dan mereka menjadikan persekutuannya gereja, dan mereka mencoba memasuki gereja-gereja untuk mempengaruhi dan mengambil jemaat-jemaat untuk hadir. Inilah kumpulan orang-orang kepahitan dengan gembala. Kumpulan orang-orang sakit hati mendengar khotbah kebenaran. Tetapi pagi hari ini saya berdoa setiap saudara yang bersama saya, kita semua adalah pasukan-pasukan berani mati. Justru suara kebenaran yang sekeras apapun membuat kita menjadi semakin kuat. Kita seperti singa Yehuda. Ketika kita mendengar pengajaran keras, kita bersorak, mengaum saudara. Karena pengajaran ini benar adanya. God bless you all. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Biarlah semua imam-imammu yang ada bersama hamba-Mu, mereka tidak pernah terperdaya oleh ular-ular yang ada di gereja, sehingga mempengaruhi jemaat Tuhan untuk kepahitan dengan kebenaran dan khotbah yang keras. Ya Bapa, berdoa buat ular-ular yang ada di gereja, bahkan ada gereja ular, di mana mereka membentuk persekutuan dan minta sinode memberkati, padahal mereka kumpulan ular-ular. Mereka tidak kuat dengan pengajaran keras, sehingga mereka menarik orang-orang untuk keluar dari gereja, dan mereka membentuk pengajaran anak-anak. Ampuni ya Bapa, supaya mereka bertobat. Hamba menyerahkan imam-Mu yang bertugas sepanjang hari ini, sampai malam, bahkan dini hari. Dan hamba menyerahkan semua imam-Mu yang bersama hamba-Mu pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.